Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain, bahwasanya manusia terbagi menjadi dua kelompok, Ilyatun wa safalah. Ada kelompok orang yang istimewa, berkedudukan tinggi, dan ada orang yang berkedudukan rendah. Dan yang membedakan kedua kelompok ini, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, al-ilyatu man arafat tariq ilallah wa salakaha qasidan al-wusul ilaih. Orang-orang yang istimewa adalah orang-orang yang mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan tersebut agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang hina, yang berkedudukan rendah adalah orang-orang yang tidak mengetahui jalan tersebut dan tidak mau mencari tahu, tidak mau belajar agar tahu jalan tersebut. Maka itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang berkedudukan rendah. Kemudian tentunya kita semua menginginkan berada pada kelompok yang pertama, pada kelompok orang-orang yang istimewa. Kan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengenal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dimaksud dengan at-tariq ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang harus diketahui bahwasanya at-tariqu ilallahi la yuslaku bil aqdam wa innama yuslaku bil qulub. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak ditempuh dengan kaki, tidak ditempuh dengan kendaraan. Akan tetapi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ditempuh dengan hati. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya idza sholaha hadzal qalbu sholahal jasadu kulluh. Apabila hati ini benar, apabila hati ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka yang lainnya pun akan benar. Maka yang lainnya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, langkah kakinya akan ikut menuju Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila hatinya rusak, hatinya tidak berjalan menuju Allah, menuju yang lain, dunia dan yang lainnya, maka yang lainnya pun akan ikut. Gerak-geriknya, tingkah lakunya, semuanya akan ikut hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus diketahui bahwasanya setiap jalan, baik perjalanan kita di dunia ini ataupun jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tentunya memiliki rambu-rambu. Dan rambu-rambu ini harus kita ketahui. Karena ketika kita tidak tahu rambu-rambu tersebut, maka kita kemungkinan tidak akan sampai kepada tujuan. Yang kedua, kita akan celaka dan tidak akan selamat dalam perjalanan. Maka dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak rambu-rambu yang harus kita perhatikan, sebagaimana perjalanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Kapan kita harus berhenti, kapan kita boleh melaju, kapan kita harus menurunkan kecepatan, kapan kita boleh menaikkan kecepatan, kapan kita harus belok kanan, kapan kita harus belok kiri, dan seterusnya. Begitupun perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya setiap orang yang menempuh satu perjalanan, setiap orang yang berjalan menuju satu tujuan, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan tersebut kecuali dengan dua kekuatan. Illa bil quwwatain. Al-quwwatul ula, al-quwwah al-ilmiyah. Yang pertama, dia harus memiliki kekuatan ilmu. Artinya dia harus tahu jalannya, harus tahu rambu-rambunya. Dan yang kedua adalah al-quwwah al-amaliyah, yaitu kekuatan beramal. Dia mau bergerak, dia mau berjalan.
Jadi kuah ilmiah saja tidak cukup. Dia tahu jalannya, dia tahu rambu-rambunya, tapi dia tidak mau berjalan, maka dia tidak akan sampai. Begitupun ketika dia mau berjalan, dia semangat untuk berjalan, akan tetapi dia tidak tahu jalannya, tidak tahu rambu-rambunya, maka dia pun tidak akan sampai kepada tujuannya. Dia akan tersesat atau dia akan celaka di jalannya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sebenarnya ma huwa at-thariq ila Allah? Apa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Ini mungkin akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.